Pergi rekreasi ke Bengkulu. Banyak sungai dan pantai berpasir. Yang terdahulu, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-30, Rabu 29 Oktober 2025. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang amat sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang, enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta atau selamat berpesta 100 tahun bagi kongregasi suster-suster KSFL yang dirayakan untuk wilayah Papua di Oksibil. Semoga senantiasa bersukacita. Kongregasi diberkati oleh Tuhan, para suster diberkati oleh Tuhan, sehingga mampu menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan sabda Allah, menghadirkan cinta kasih dan belas kasih Allah bagi gereja, bagi dunia. Dan semoga segala kegiatan hari ini diberkati, dilindungi, diberikan keamanan, keselamatan, dan sukacita bersama. Dan semoga para uskup, para imam, para suster, umat sekalian yang terkasih diberikan kesehatan yang baik dan juga semangat cinta kasih dan persaudaraan. Dan kiranya bahwa kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain dalam doa-doa kita, dalam devosi Rosario Suci, dalam kehidupan rohani kita. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan dan juga yang dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka.
Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, membimbing, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan saya mengajak Anda sekalian juga terus berdoa untuk umat Paroki Santo Petrus Karangsenang dan juga segenap panitia tabisan. Kegiatan tabisan telah terselenggara terlaksana dengan hikmat, dengan baik, dengan penuh sukacita. Segenap panitia sedang menyiapkan laporan dan deskripsi untuk pertanggungjawaban. Semoga semua diberikan kesehatan yang baik, semangat kerjasama, sukacita, semangat iman, supaya laporan dan juga narasi itu berguna untuk kebaikan dan keselamatan kita semua, perkembangan iman dan persaudaraan kita. Dan kiranya nasihat Yesus yang disampaikan kepada orang-orang di situ, berjuanglah, berusahalah untuk melalui pintu yang sempit itu, untuk masuk kepada kehidupan kekal, untuk masuk kepada kerajaan Allah. Kiranya juga menjadi peneguhan, menjadi dorongan untuk kita, supaya kita juga berani untuk terus berusaha melewati jalan-jalan kehidupan kita, melewati pintu yang sempit itu, seperti yang juga dibuat sebagai sebuah moto, ergo sum ostium, bahwa aku adalah pintu, dan kita tahu siapa pintu itu, ialah Yesus sendiri. Dan kita semua sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai utusan-utusan Tuhan, sebagai gereja, kita juga diundang untuk menghadirkan pintu itu, menghadirkan Yesus itu, menghadirkan Allah yang menjelma menjadi manusia, menghadirkan Roh Kudus yang menjadi arahan, menjadi panduan, menjadi daya dorong, menjadi penggerak untuk kehidupan kita. Tetapi semoga kita tetap rendah hati, penuh iman di hadapan Tuhan. Kita mendengarkan pengajaran Tuhan, kita mendengarkan sabda Allah dan memperjuangkannya di dalam kehidupan kita, supaya yang mempunyai pintu, supaya yang mempunyai kerajaan Allah tidak mengatakan, aku tidak tahu dari mana kalian datang, enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Semoga kita senantiasa menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa menampakkan sabda Allah. Semoga kita senantiasa memperjuangkan yang baik dan menjauhi yang jahat di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Maka kiranya undangan Yesus, berjuanglah melalui pintu yang sempit itu, senantiasa kita tanamkan di dalam batin kita, kita tanamkan di dalam pikiran kita, kita tanamkan di dalam hati kita, supaya kita tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti untuk terus berjuang, berusaha melalui pintu yang sempit itu, mengupayakan yang baik, mengupayakan yang benar, mengupayakan belas kasih Allah di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah, memang tidak gampang, karena seperti yang digambarkan oleh Yesus sendiri, berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Banyak orang berusaha, tetapi tidak semua dapat. Dan bahkan para murid juga menegaskan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan. Dan jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya, kepada orang-orang di situ, kiranya menjadi peneguhan untuk kita, supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu kita, tidak menyia-nyiakan kesempatan kita, tidak menyia-nyiakan hidup kita, tidak menyia-nyiakan dan tidak melalaikan apa yang seharusnya kita buat, apa yang seharusnya kita perjuangkan, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Anda sekalian, kita semua telah mendengar sabda Allah. Anda sekalian, kita semua telah menerima belas kasih Allah, dan kita telah menerima undangan Tuhan untuk berjuang melalui pintu yang sempit itu. Maka semoga hidup kita, perjuangan kita, keseluruhan diri kita, kita arahkan, kita perjuangkan untuk melalui pintu yang sempit itu, melewati pintu yang sempit itu, menuju kepada kehidupan kekal,
bersatu dengan Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.